Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Edi Bahtiar, MAG, selaku dosen mata kuliah Hadis Ahkami, dan teman-teman kelas PAIA yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sofiyati dengan NIM 20101110030. Di sini saya anggota dari kelompok 2, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan. Yang pertama ada Farik Fahrunisa dengan NIM 20101100028. Yang kedua ada Sirojatul Lamia dengan NIM 20101100029. Yang ketiga ada saya sendiri, Sofiyati, dengan NIM 20101110030. Dan yang terakhir ada Mas Adnan Maulana Sidki dengan NIM 20111110031. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang sholat Jumat dan sholat khauf. Berikut penjelasannya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farik Fahrunisa dengan NIM 201110028. Di sini saya akan membahas tentang sholat Jumat. Peta konsep dari sholat Jumat meliputi pengertian, hukum, syarat wajib sholat Jumat, syarat-syarat sahnya mengerjakan sholat Jumat, syarat-syarat dalam pelaksanaan sholat Jumat, khutbah Jumat, dan kesunahan sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah sholat yang ditunaikan pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari besar yang sejak dulu selalu diagungkan. Nama lain dari hari Jumat adalah hari Urubah. Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbarnya. La yang tahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Yang artinya, hendaklah para kaum benar-benar menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat, atau Allah benar-benar akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi kaum laki-laki dan tidak wajib bagi kaum wanita, budak-budak, dan musafir. Imam Abu Dawud menceritakan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jumu'atu haqqun wajibun fi jama'atin illa arba'ah, abdun mamlukun awim ro'atun aw sobiyun aw maridun. Sholat Jumat hukumnya fardu ain yang dilakukan secara berjamaah, kecuali bagi 4 macam orang, yaitu budak belian, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit. Syarat wajib sholat Jumat yaitu Islam, sudah dewasa atau baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, sehat badan, dan menetap. Syarat-syarat syahnya mengerjakan sholat Jumat. Yang pertama, adanya tempat. Orang-orang yang Jumatan itu menetap, baik tempat tersebut terletak di kota-kota atau desa yang menjadi tempat tinggal. Wa'ab barol musannifu andalika biqaulihi ang takunal baladu misron kanatil baladu au qaryatan. Musannif telah menggambarkan tempat yang tertentu itu melalui perkataannya, bahwa tempat tersebut hendaknya berupa kota atau desa. Yang kedua yaitu dilakukan secara berjamaah. Orang-orang yang berjamaah sholat Jumat itu harus berjumlah 40 orang laki-laki yang sudah memenuhi syaratnya, berlandaskan hadis yang diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anha. Ma dotis sunnatu anna fi kulli arba'ina faso'idan jumu'atan. Yang artinya, tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memberlakukan bahwa setiap ada 40 orang lebih wajib melakukan sholat Jumat. Yang ketiga, waktu sholat Jumat harus ada pada waktu sholat zuhur. Dari Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anha
menceritakan hadis berikut mengenai waktu sholat Jumat. Kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata thumma nansarifu wa laysa lil hiltani dhillu yustadhallu bihi, yang artinya kami melakukan sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pulang, sedangkan pada tembok-tembok tidak terdapat bayangan yang cukup untuk kami bernaung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Maulana Sidki dengan NIM 201011100031. Ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Syarat-syarat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Adapun syarat-syarat dalam pelaksanaan sholat Jumat terdiri dari 3, yaitu 1. Harus ada 2 khutbah yang dilakukan secara berdiri. 2. Duduk di antara 2 khutbah. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhtubu qa'iman. Faman amba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab. Akhrajahu Muslimun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri lagi dan melanjutkan khutbahnya sambil berdiri. Maka barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa beliau berkhutbah sambil duduk, sesungguhnya dia telah berdusta. Hadis yang diketengahkan oleh Muslim. Sholat Jumat itu harus dikerjakan 2 rakaat dalam 1 jamaah yang menjadikan sahnya suatu sholat Jumat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man adraka raqatan min sholatil jumu'ati wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra wa qad tamat sholatuhu." Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni. Walau tulahu wa isnaduhu sahihun lakin kuwa Abu Hatim timin irsalah. Barang siapa yang menjumpai 1 rakaat dari salat Jumat dan lalainya, hendaklah ia menambahkan rakaat yang lain. Dengan demikian berarti telah sempurna sholatnya. Riwayat Nasa'i, Ibnu Majah dan Daruqutni. Lafaz hadis ini menurut Daruqutni dan syaratnya sahih, tetapi Abu Hatim mengukuhkan kemursalahannya. Khutbah Jumat. Rukun-rukun khutbah ada 5, yaitu membaca Alhamdulillah dan membaca sholawat Nabi. 3. Berwasiat dengan takwa kepada Allah. 4. Membaca ayat Al-Quran. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatim minal Qur'ani yudzakirun nas. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Dalam khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membaca beberapa ayat Al-Quran untuk mengingatkan manusia. Riwayat dari Abu Dawud, sedangkan hadis ini berasal dari Imam Muslim. Menurut Imam Syafi'i, membaca 1 ayat dari Al-Quran pada salah satu khutbah Jumat merupakan rukun khutbah yang berdasarkan dari lafaz hadis. Sebab Rasulullah SAW selalu membaca ayat Al-Quran dalam khutbahnya untuk mengingatkan manusia. Kesunahan sholat Jumat. Pertama, disunahkan mandi untuk membersihkan badannya bagi orang yang hendak berangkat sholat Jumat. Sunahkan mandi. Mandi kita salah thumma atal jumu'ata fasallama kutirolahu thumma ansota hatta yafrughal imamu min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufiralahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyamin. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mandi kemudian datang ke sholat Jumat lalu mengerjakan sholat semampunya, kemudian dia mendengarkan khutbah hingga lama menyelesaikan khutbahnya, lalu ia sholat Jumat bersamanya, maka diambillah semua dosanya antara hari itu hingga hari Jumat berikutnya dan dilebihkan 3 hari. Riwayat dari Muslim. Yang kedua, memakai pakaian putih. Yang ketiga, memotong kuku dan rambut yang sudah panjang, memotong kuku. Yang keempat, memakai wangi-wangian seperti parfum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirojatul Lamia.
Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini yang pertama ada peta konsep mengenai sholat khauf. Nantinya di dalamnya akan ada penjelasan, yakni yang pertama ada pengertian sholat khauf, kemudian tata cara pelaksanaan sholat khauf, selanjutnya syarat-syarat pelaksanaan sholat khauf, dan pandangan filsafat mengenai sholat khauf. Yang pertama, ada pengertian dari sholat khauf. Sholat khauf adalah sholat fardu yang dilakukan dalam keadaan berbahaya atau situasi yang sangat mengkhawatirkan. Nah, seperti pada saat perang. Nah, sholat wajib itu kan harus tetap dijalankan, meski dalam keadaan apapun. Nah, termasuk keadaan yang sangat bahaya atau seperti pada saat perang. Nah, keadaan inilah apabila dilaksanakan sholat, maka melaksanakan yang namanya sholat khauf. Nah, sholat khauf juga merupakan sholat dalam keadaan takut akan serangan musuh. Karena dalam situasi yang demikian diperkirakan akan terjadi hal-hal yang tidak terduga. Nah, selanjutnya ada tata cara melaksanakan sholat khauf. Sebenarnya sholat khauf itu macamnya ada banyak sekali. Ada yang menyebutkan 6, 14, dan lain sebagainya. Akan tetapi, musonif meringkas dari 6 macam itu menjadi 3 macam. Yang pertama ini ada apabila musuh tidak berada di arah kiblat. Ini ada hadis Salah Ibnu Khawat menceritakan hadis berikut dari yang pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya, anna ta'ifatan min ashabihi Shallallahu Alaihi Wasallam safat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adui wa sholla billazina ma'ahu raka'atan summa tabata iman wa atammu li anfusihim summa nasyarafu wa safu wijahal adui wa ja'at isya'ifatul ukhra wa sholla bihim raka'at allati baqiyat summa tabata jalisan wa atammu li anfusihim summa sallama bihim. Muttafaq alaih wa hadza lafzul Muslim wa waqa'a fil ma'rifatil Ibni Mandah an Shalih bin Khawat an abihi. Nah, ini merupakan hadis yang berisi tentang peperangan Khauf, yang mana peperangan tersebut terjadi di desa Zatir Riqa, yang juga disebut dengan perang Zatir Riqa. Nah, di sini disebutkan bahwa segolongan sahabat berbaris membuat satu shaf bersamanya. Kemudian, sedangkan golongan yang lain menghadapi musuh. Lalu beliau sholat bersama orang-orang yang berbaris dengannya sebanyak 1 rakaat. Kemudian beliau diam seraya berdiri, sedangkan mereka menyelesaikan sholatnya masing-masing sendirian. Setelah itu, mereka salam dan langsung berbaris menghadapi musuh. Lalu datanglah golongan lain. Beliau pun sholat bersama mereka sejumlah rakaat yang tersisa. Kemudian beliau diam seraya duduk, sedangkan mereka menyelesaikan sholatnya masing-masing sendirian. Kemudian beliau melakukan salam bersama-sama mereka. Muttafaq alaih, lafaz hadis menurut Imam Muslim di dalam kitabnya Al-Ma'rifah karya Ibnu Mandah disebutkan dari Salah Ibnu Khawat dari ayahnya. Nah, selanjutnya ini apabila musuh berada di arah kiblat. Jabir telah menceritakan hadis berikut ini. Bunyinya, syahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sholat al-khawfi fasofafna sofun khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal aduwu bainana wa bainal qiblah. Fakabaron Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabarna jami'a thumma raka'a wa raka'na jami'a thumma rafa'a ra'sahu minar raka'i wa rafa'na jami'a thumman hadara bisujudi wa saful lazi yalihi wa aqama saful mu'akharu binahril aduwi falamma qada sujuda qama saful lazi zafaral haditha, yang artinya aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam sholat khauf, lalu beliau membariskan kami menjadi 2 shaf, satu shaf berada di belakang Rasulullah SAW, sedangkan musuh berada di antara kami dan arah kiblat. Lalu Nabi SAW bertakbir, kami pun bertakbir bersamanya. Kemudian beliau rukuk bersamanya. Kemudian beliau mengangkat kepala dari rukuk, kami pun mengangkat kepala bersamanya. Kemudian beliau merunduk untuk sujud diikuti oleh shaf yang berikutnya, yang berada di belakangnya.
Sedangkan shaf yang berada paling belakang tetap berdiri atau siaga menghadapi musuh. Setelah itu, beliau melakukan sujud, maka berdirilah shaf yang berada di belakangnya hingga akhir hadis. Ini merupakan hadis tentang terlaksananya sholat khauf apabila musuh itu berada di arah kiblat. Kemudian ada juga menurut riwayat Abu Daud melalui Abu Iyasi Az-Zurqi yang disebutkan hal yang semisal, hanya ditambahkan innaha kanat bi Usfan. Nah, yang artinya sesungguhnya sholat khauf ini terjadi di Usfan. Selanjutnya ini apabila sholat khauf apabila berada dalam keadaan yang gawat sekali karena berkecamuknya peperangan. Nah, ini merupakan petunjuk dari keadaan kritis dalam peperangan antara kaum. Sekiranya sebagian daging mereka bertemu dengan daging sebagiannya, maka tidak mungkin kaum meninggalkan medan pertempuran. Oleh karena itu, hendaknya tetap mengerjakan sholat dengan berjalan kaki atau naik kendaraan menurut kemampuannya, baik menghadap kiblat atau tidak, dan diampuni melakukan perbuatan-perbuatan di dalam sholat disebabkan karena mereka dalam keadaan uzur, seperti memukul-mukul secara menyambung-nyambung. Selanjutnya ini ada syarat-syarat melaksanakan sholat khauf. Para ulama telah mensyaratkan dalam sholat. Yang pertama ini bepergian karena berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza darabtum fil ard al-ayah. An-Nisa ayat 101 yang artinya dan apabila kalian bepergian di muka bumi hingga akhir hayat. Kemudian ada yang kedua, ini hendaknya sholat khauf itu dilakukan pada akhir waktunya karena sholat khauf merupakan pengganti sholat dalam keadaan aman, sehingga masih belum memenuhi syarat kecuali tidak ada harapan lagi melakukan sholat khauf seperti dalam keadaan amanah. Dari kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi juga mengatakan bahwa sholat khauf sudah cukup bila dikerjakan pada awal waktunya, mengingat keumuman dalil mengenai masalah waktu sholat. Yang ketiga ini ada menyandang senjata ketika sedang sholat. Menurut Imam Syafi'i, hal ini wajib karena adanya perintah mengenai hal tersebut di dalam ayat. Yang keempat, hendaknya berperang untuk tujuan suci. Dalam hal ini wajib aini dan wajib kifayah sama saja. Yang terakhir, hendaknya orang yang sholat merasa khawatir akan serangan musuh dan posisi dalam keadaan terserang bukan menyerang. Karena apabila ia dalam posisi menyerang, berarti ia mempunyai kesempatan untuk mengerjakan sholat secara lengkap. Nah, di sini dijelaskan sholat khauf tidak sah apabila posisinya itu mempunyai kesempatan untuk mengerjakan sholat dan tidak dalam kondisi terserang. Nah, demikianlah syarat-syarat sholat khauf. Yang selanjutnya ini ada pandangan filsafat sholat khauf. Itu mengistiqomahkan sholat jamaah dalam sholat khauf. Sholat merupakan kewajiban dan Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, sholat harus tetap ditegakkan, termasuk di dalamnya, yakni ketika dalam kondisi berbahaya atau keadaan genting seperti sedang dalam peperangan atau disebut dengan sholat khauf. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengagungkan masalah sholat secara berjamaah karena beliau selalu memeliharanya, meskipun dalam keadaan perang sekalipun. Oleh sebab itu, sebagian imam ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah fardu ain. Nah, setiap sholat jamaah di sana pasti ada seorang wali Allah yang dengannya Allah memberikan syafaat kepada yang lain. Sholat dengan berjamaah adalah sesuatu yang sangat penting. Orang yang ingin masuk dalam hadrat ilahi harus senantiasa menjaga sholatnya. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari saya, afu minkum, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pertanyaan dan jawaban yang dibuat dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa akibat seseorang yang sudah berkewajiban melaksanakan sholat Jumat tetapi meremehkan dan meninggalkan sholat Jumat?
Jawabannya, akibat bagi seseorang yang sudah berkewajiban melaksanakan sholat Jumat tetapi meremehkan dan meninggalkan sholat Jumat, yaitu pelakunya akan terhina dan hatinya dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai sabda Rasulullah SAW ketika khutbah di atas mimbar. Layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Artinya, hendaklah para kaum benar-benar menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat, atau Allah benar-benar akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Riwayat Muslim. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum orang yang menjumpai 1 rakaat dari sholat Jumat? Jawabannya, hukum orang yang menjumpai 1 rakaat dari sholat Jumat tetap sah. Jika ia menambahkan 1 rakaat lagi, hal itu berlandaskan dari hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Man adraka rakatan min sholatil jumu'ati wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra wa qad tamat sholatuh. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daraqutni wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahihun lakin quwwata Abu Hatamin irsalah. Artinya, barang siapa yang menjumpai 1 rakaat dari sholat Jumat dan sholat lainnya, hendaklah ia menambahkan rakaat yang lain. Dengan demikian, berarti telah sempurna sholatnya. Riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, dan Daraqutni. Lafaz hadis ini menurut Daraqutni dan sanadnya sahih, tetapi Abu Hatim mengukuhkan kemursalahannya. Pertanyaan ketiga, apa ayat Al-Quran yang disunahkan ketika sholat Jumat? Jawabannya, ayat Al-Quran yang disunahkan ketika sholat Jumat yaitu surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surat Al-Munafiqun pada rakaat kedua, sebagaimana dalam hadis berikut. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatil Jumu'ati suratal Jumu'ati wal Munafiqun. Rawahu Muslim. Artinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun ketika sholat Jumat. Riwayat Muslim. Pertanyaan keempat, sebutkan kondisi seorang Muslim yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Jawabannya, orang yang tidak wajib sholat Jumat yaitu orang kafir asli, anak kecil, orang gila, budak, orang perempuan, orang yang sakit, dan orang yang berpergian atau musafir. Pertanyaan kelima, bagaimana hukumnya mengulangi lagi sholat Jumat dengan sholat duhur karena orang yang melaksanakan sholat Jumat kurang dari 40 orang? Jawabannya, diperbolehkan dan dianggap baik sebagai bentuk kehati-hatian. Waqad ajaza jam'u minal ulama'i ayyusallu jum'ata wa huwa qawiyyun fa idza qallatu ay jami'uhum man qala hadhihi maqalata fa innahum yusalluna al-jum'ata fa in ahatu fa sallu jum'ata thumma dhahra kana hasanan. Artinya, sejumlah ulama benar-benar tidak memperbolehkan sholat Jumat bagi jamaah yang kurang dari 40, dan pendapat ini kuat jika mereka semua bertaklid pada ulama yang berpendapat ini, maka mereka boleh melaksanakan sholat Jumat. Dan jika mereka bersikap hati-hati lalu mereka sholat Jumat kemudian sholat zuhur, maka hal itu baik. Pertanyaan ke-6, sebutkan hadis mengenai cara pelaksanaan sholat khauf apabila musuh berada di arah kiblat. Jawabannya, Jabir radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut yang artinya, aku ikut bersama Rasulullah dan sholat khauf. Lalu beliau membariskan kami menjadi 2 saf. Satu saf berada di belakang Rasulullah SAW, sedangkan musuh berada di antara kami dan kiblat. Lalu Nabi bertakbir, kami pun bertakbir bersamanya. Kemudian beliau rukuk bersamanya. Kemudian beliau mengangkat kepala dari rukuk, kami pun mengangkat kepala bersamanya. Kemudian beliau menunduk untuk sujud diikuti oleh saf yang berada di belakangnya, sedangkan saf yang berada di paling belakang tetap berdiri siaga menghadapi musuh. Setelah beliau
melakukan sujud, maka berdirilah shaf yang berada di belakangnya hingga akhir hadis. Pertanyaan nomor 7, di mana pertama kali sholat khauf disyariatkan? Jawabannya, menurut riwayat Abu Dawud melalui Abu Ilyas Az-Zurqi, innaha kanas bi Usfan. Sesungguhnya sholat khauf ini terjadi di Usfan. Pertanyaan nomor 8, bagaimana sholat khauf yang dilakukan di Dzatir Riqa? Jawabannya, adapun hadis tentang sholat khauf yakni ketika perang Dzatir Riqa, perang yang terjadi pada akhir tahun 5 Hijriah sesudah perang Khaibar, Sahih Ibnu Khawat radhiyallahu an menceritakan hadis berikut dari orang yang pernah sholat bersama Nabi, yang artinya segolongan sahabat berbaris membuat satu shaf bersamanya, sedangkan segolongan yang lain menghadapi musuh, lalu beliau sholat bersama orang-orang yang berbaris dengannya sebanyak 1 rakaat. Kemudian beliau diam seraya berdiri, sedangkan mereka menyelesaikan sholatnya masing-masing sendirian. Setelah itu mereka salam dan langsung berbaris menghadapi musuh. Lalu datanglah orang yang golongan yang lain. Beliau pun sholat bersama mereka sejumlah rakaat yang tersisa. Kemudian beliau diam seraya duduk, sedangkan mereka menyelesaikan sholatnya masing-masing sendirian. Kemudian beliau melakukan salam bersama-sama mereka. Muttafaq alaih. Lafaz hadis menurut Imam Muslim. Di dalam kitab Al-Ma'rifah karya Ibu Mandah disebutkan dari Saleh Ibnu Khawat dari ayahnya. Pertanyaan yang ke-9, sebutkan 3 kondisi dalam pelaksanaan sholat khauf. Jawabannya, yang pertama, apabila musuh tidak berada di arah kiblat, yang kedua, apabila musuh berada di arah kiblat, dan yang terakhir, apabila dalam keadaan gawat sekali, dalam kurung berkecamuknya peperangan Fathul Qorib. Pertanyaan terakhir atau yang nomor 10, bagaimana syarat mengenai posisi melaksanakan sholat khauf? Jawabannya, hendaknya orang sholat merasa khawatir akan serangan musuh, dan posisinya dalam keadaan terserang bukan menyerang, karena apabila ia dalam posisi menyerang, berarti ia mempunyai kesempatan untuk mengerjakan sholat secara lengkap dan akan membatalkan sholat khauf tersebut. Mungkin itu pertanyaan plus jawaban yang dibuat dari kelompok kami. Nah, dari presentasi kami ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Sholat Jumat adalah ibadah sholat yang ditunaikan pada hari Jumat dan hukumnya fardu ain. Waktu untuk melaksanakan sholat Jumat masih tetap berada dalam waktu duhur dan dilaksanakan secara berjamaah. Sholat khauf adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan berbahaya atau situasi yang sangat mengkhawatirkan, dalam kurung saat perang. Ada 3 macamnya pada sholat khauf, yaitu yang pertama, apabila musuh tidak berada di arah kiblat, yang kedua, apabila musuh berada di arah kiblat, dan yang terakhir, apabila dalam keadaan gawat sekalipun atau dalam kurung berkecamuknya peperangan. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami mengenai sholat Jumat dan sholat khauf. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.